Oke, tadi saya minta Bro Samuel untuk share beberapa cuplikan video ya yang saya rekam. Sebenarnya 2 tahun lalu saya buat mengenai kata depan atau preposisi ya. Oke. Nah, malam ini kita juga akan, atau ya menjelang malam ya, kita mau membahas kata depan atau preposisi. Ya, pada umumnya sama sebenarnya ya dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa manapun ya yang memenuhi aspek-aspek linguistik ya, ilmu bahasa. Misalnya kan ada bagian-bagian dari bahasa itu ya, ada part of speech-nya. Jadi ada kata depan, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan, dan sebagainya macamnya ya. Jadi kita tentu juga bisa menerapkannya ke dalam bahasa Ibrani. Jadi kata-kata depan seperti di dalam, dengan, ya, kepada, untuk, bagi, terhadap, apalagi itu banyak ya. Atau atas, di bawah, di tengah, di antara ya, di depan, di hadapan, itu banyak ya. Jadi kita mengenalnya juga dalam bahasa Indonesia. Tentu dalam bahasa Ibrani berbeda ya. Dan itu sebabnya Anda dan saya, Bapak Ibu, kita belajar bahasa Ibrani malam ini. Oke. Saya akan siapkan satu materi ya. Nampak ya? Terlihat, Pak. Oke. Nampak, Pak. Sip, sip. Bagus. Ini saya tidak nyaman pakai headset ya. Oke. Nah, kita coba lihat dulu. Maaf ya. Ini sudah slide ketiga. Nah, di sini slide kedua ini. Ini adalah awal ya. Nah, yang saya berikan tanda dalam kotak itu atau mengubah warna konsonan Ibrani dalam warna kuning itu menunjukkan atau menandakan bahwa itu adalah kata depan atau preposisi ya. Lihat di atas. Kita akan menggunakan dua istilah ini secara bergantian ya. Ini atau preposisi ya. Jadi kita akan pakai dua istilah ini bergantian. Nah, jadi ini adalah preposisi ya. Ini ini ya, ini juga sama, ini sama. Ya, mengenai artinya nanti kita akan kaji atau kita akan bahas ya. Lalu kalau kita cermati di sini ada perubahan, ada bentuk tetap dan ada bentuk yang berubah ya. Yang berubah itu yang ada di bawah sini ya. Jadi vokal atau tanda-tanda lainnya, misalnya tanda schwa ya, itu mengalami perubahan. Sedangkan konsonannya tetap ya. Jadi yang berubah itu adalah tanda-tanda vokal atau tanda-tanda lainnya, misalnya tanda schwa ya. Bapak Ibu sudah tahu ya, tanda schwa itu ini adalah tanda schwa ya, dua tanda titik yang berada sejajar di bawah
atau vertikal di bawah konsonan, ya seperti ini. Ini adalah tanda schwa, dan ya saya ulang kembali ya, tanda schwa itu bisa dibaca dengan tapi bisa juga tetap mute ya, tidak dibunyikan. Nah, penulisannya ini biasanya ditulis agak naik ya. Nah, seperti ini. Superscript ya namanya penulisannya. Jadi dia tidak berada persis di sampingnya, tapi dia ditulis di atas ya. Nah, ini schwa ya, tanda schwa. Ini adalah schwa simple atau schwa sederhana. Nah, pengucapannya sudah tahu ya, b, bukan b tetapi b. B. Nah, tadi saya bilang tanda schwa ini mengalami perubahan atau vokal mengalami perubahan ya. Jadi itu adalah hal yang biasa. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu? Ya tentu berdasarkan kaidahnya. Ya, jadi ada kaidah. Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, pasti ada rumusnya. Oke. Nah, ini pengenalan saja dulu ya. Jadi nanti kita kan akan membuat identifikasi terhadap misalnya ya, ini kejadian 1 ayat 26. Jadi kata-kata ini kita identifikasi. Ya. Mana kata benda, mana kata kerja, mana kata keterangan, ya kan? Mana kata sifat. Jadi kita identifikasi semua. Lalu dalam identifikasi itulah kita bisa melihat ada perubahan atau ini kata kerja. Bagaimana tahu kata kerja? Oh, tentu mudah ya. Kalau kita sudah belajar sampai kata kerja. Oh, ini kata depan. Gimana tahu kata depan? Ya, sama juga. Itu akan mudah kalau kita sudah mempelajarinya. Ya. Oke, saya tidak akan lama di sini. Ini hanya pengantar saja. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu ya, dalam bahasa Ibrani perlu ditulis itu ya. Ini di-record ya, jadi bagus juga kalau di-record. Bahasa Ibrani itu mengenal dua kategori, ya, dua kelompok preposisi atau kata depan. Ya, jadi ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang disebut dengan kelompok kata depan atau preposisi yang terpisah, yang separable. Dan kelompok kedua adalah kelompok yang inseparable. Apa sih yang dimaksud dengan separable dan inseparable? Penulisannya. Jadi teknis penulisannya itu bisa kita lihat bahwa yang disebut dengan kelompok pertama ini, ya, ini penulisannya terpisah. Jadi tidak antara satu kata dengan kata berikutnya itu ada spasi di sini. Jadi gini ya. Katakanlah ini adalah kata benda. Lalu ini adalah kata depan atau preposisi. Nah, maka di sini ada spasi. Ya, jadi dia tidak ditulis seperti ini, dempet. Jadi dempet begini tidak, tapi ini ada spasi. Itu yang disebut dengan terpisah. Ya, ingatlah baik-baik ya, separatis namanya kan. Separatis itu bukan kriminal bersenjata di sini ya, dipisahin ya. Penulisannya dipisah. Yang kedua, kelompok kedua adalah penulisan yang menyatu. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah opsi lain untuk melihat kata depan itu. Ada yang ditulis terpisah, ada yang ditulis menyatu dengan kata yang lain. Ya. Oke. Nah, kita akan membahas dulu kata depan atau preposisi yang terpisah ini. Nah, saya mau Bapak Ibu lihat di sini dulu.
Di bagian ini kita akan membahas ini dulu. Yang terpisah ini ya, penulisannya. Jadi ada 5 kata di sini. Kata yang pertama adalah kata ahar ya. Nah, ini ya, alef. Alef seperti begini. Lalu ini patah. Lalu ini khet ya. Lalu ini patah. Lalu ini res. Nah, ini dibaca akhar ya. Akhar. Jadi akhar ini artinya di belakang, sesudah ya. Behind, after. Ya. Jadi ini akan ditulis di belakang ya, atau sesudah. Akhar. Oke. Yang kedua ada kata livne. 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 Ya, dibaca livne. L-I-P. Lalu di sini tidak ada dages lene ya Bapak Ibu ya. Maka ini akan dikasih garis datar di atas. Tapi garis datar ini menunjukkan bahwa pengucapannya bukan lipne tetapi livne. F di sini ya. Jadi ini akan dibaca livne. Ditulis lipne tetapi dibaca livne. Livne. Ya, dibaca livne. Nah, livne itu di depan, di hadapan. Ada satu terjemahan yang terjemahan tradisional ya, yaitu hadirat. Pernah dengar kata itu? Hadirat ini? Hadirat ya. Nah, ini di dalam bahasa Inggris ini before ya. Jadi ini adalah before. Oke, yang ketiga, kata yang ketiga adalah kata betok ya, betok. Nah, di sini ini be ya, bet, lalu ini swan ditulis ke atas. Lalu ini T tanpa ada geslene dikasih garis bawah. Lalu ini holem wow ya. Lalu ini kaf tanpa ada geslene. Jadi dibaca betok. Ya. Nah, betok ini di tengah ya. Di tengah. Artinya di tengah. Oke. Nah, kata di tengah itu berarti preposisi ya. Di depan preposisi, di hadapan juga preposisi, di belakang apalagi ya, itu preposisi. Lalu yang keempat adalah kata bein ya, bein. Bein. Nah, ini bein. Ini adalah seriot ya. Ingat Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa. Ingat-ingat. Ting begitu ya. Ini seriot. Nah, ini adalah vokal panjang. Jadi dibaca E ya, E. Jangan dilupakan pelajaran awal ya. Jangan sudah minggu ke-11 pelajaran awal juga dilupakan. Jadi ini bein. Bein di antara ya. Artinya di antara. Yang kelima itu ada kata tahat. Tahat. Tahat ya. Yang kelima. Lihat kata tahat itu. Ini T. Lalu patah di bawah. Lalu khet. Sama seperti ini ya. Lalu patah lagi. Lalu tahu lagi. Jadi tahat. Tahat. Tahat artinya di bawah. Ya, tahat itu di bawah. Ini. Oke. Nah, sekarang prinsipnya sudah tahu ya. Kata-kata ini akhar, livne, betoh, bin, tahat. Ini adalah preposisi. Kata depan. Jadi 5 kata ini adalah kata depan atau preposisi. Penulisannya tidak menyatu dengan kata yang lain.
Ya. Oke, misalnya di belakang kota atau di belakang apa ya? Di belakang nabi lah ya, di belakang nabi. Jadi dia ada di belakang nabi ya. Nah, tinggal ditulis akhar nabi. Jadi tulis begini, ini yang ditulis terpisah nih Bapak Ibu. Akhar spasi. Nah, baru navi di sini. Ini yang saya maksud terpisah. Jangan sampai nggak paham ya. Nah, lihat ini. Pertanyaan saya ditulis menyatu nggak dua kata ini? Tidak, Pak. Tidak menyatu. Itu yang disebut dengan separable atau terpisah. Nanti tampak di dalam teks seperti ini. Terpisah ini. Kalau menyatu itu jadi begini. Akhar, ya, navi. Nih, di sini ini baru menyatu ini. Ini yang disebut dengan menyatu atau inseparable. Nah, ini menyatu. Tapi ini penulisannya ya di dalam teks PL seperti ini ya. Jadi ada ruang kosong di sini. Itu yang disebut dengan terpisah. Jadi semua kata ini ya, kata yang mana itu aha, livni, betoh, ben, tahat. Ini ditulis model begini. Ya. Jadi penulisannya itu terpisah. Kedua, pertanyaannya, apakah penulisan terpisah itu uh, mengubah bentuknya? Tidak. Nanti akan terlihat seperti begini semua. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Apa yang mengalami perubahan? Tadi sudah saya kasih tahu. Yang mengalami perubahan itu adalah tanda-tanda vokal di bawah. Sekali ulang ya. Ini direkam. Yang mengalami perubahan cuma tanda-tanda vokal. Konsonannya tidak. Tapi pada kata depan separable ini, baik konsonan maupun vokal, ya, tanda-tanda vokal tidak mengalami perubahan. Saya ulang ya. Jadi pada kata depan separable ini, preposisi, baik konsonannya maupun tanda-tanda vokalnya di bawah tidak mengalami perubahan, saudara-saudara ya. Tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, ini kosakata baru lagi nih nambah ya. Berarti Bapak Ibu sudah punya tambahan kosakata nih banyak. Ingat ya, sudah sambil belajar kita akan saya sampaikan beberapa kosakata, misalnya Elohim, lalu apa lagi tuh? Lalu Ben, anak laki-laki, Adam, manusia atau Adam, ya. Nabi, nabi, ada banyak kosakata yang sudah kita pelajari ya. Nah, itu diingat, ditambah lagi dengan 5 ini. Berarti sudah tambah 5 kosakata lagi ya. Oke. Nah, silakan dulu dihafal ini 3 menit ya. Bapak Ibu boleh hafal kosakata ini 3 menit. Silakan dihafal dulu ya. Jadi menghafal yang paling baik adalah menulis ya. Jadi sambil menulis. Akhar. Nah, oh ini artinya belakang, di belakang ya atau sesudah. Ya, jadi sambil menulis sambil uh, apa? Sambil mengucapkan tuh nempel gitu ya. Soalnya kalau kita cuma baca disuruh tulis nanti bingung. Oke, silakan dulu ya. Jadi saya janji 3 menit.
Oke, ya. Jadi kita sudah menghafal ya. Akhar, lifne, betoh, ben, tahat. Ya, dengan artinya dan dengan prinsip penulisannya. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat bagian berikut contoh ya. Nah, lihat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan yang saya beri tanda kotak itu. Itu adalah contoh penulisan yang paling sederhana ya. Nah, ini kan spasi, ini ada spasi ya. Tidak terpisah. Tidak menyatu. Ya, lihat ini tahat. Lihat ini lifne. Betok, ben. Penulisannya semua itu tidak menyatu ya. Jadi kata yang disebut dengan tidak menyatu, kata itu berdiri sendiri. Ya. Jadi kata depan itu berdiri sendiri. Oke, ini Kejadian 22 ayat 13 ya. Wa yisa Abraham et enau wayar wahine ayil akhar neehas basefak bakanau wayelech Abraham wayika et ha'ayil waya alehu leolam tahat beno. Jadi itu bunyinya ya kalau dibaca. Pak Eman sudah bisa baca itu ya. Jadi bacanya pelan-pelan ya. Wayisah. Ini double ya, double S. Abraham et enau wayar wahine ayil ahar neehas basevach bekarnau wayelech Abraham wayikah et ha'ayil waya alehu leolam tahat beno. Ya. Nah, lihat ya, kalau kita baca ini kan berarti nampak toh kata akhar, tahat, livne, betoh, ben. Ini berarti kan apa tadi? Ini adalah kata-kata apa? Preposisi kan? Ini adalah preposisi. Atau kata depan. Ya. Preposisi atau kata depan. Ya. Jadi terjemahannya seperti tadi. Antara dua, akhar ini bisa di belakang, bisa sesudah. Ya. Tahat ini bisa di bawah. Ya. Livne di depan atau di hadapan. Betoh. Ayo, betoh apa? Di tengah. Ben di antara. Nah, Bapak Ibu sudah bisa lihat ini. Oh, ini satu kata ini. Juga sama. Tapi jenis kata ini adalah kata depan atau preposisi. Oke. Nah, penjelasannya gimana? Kalau Bapak Ibu mau tulis dalam skripsi. Ahar adalah kata depan. Kata depan yang ditulis terpisah. Tidak menyatu dengan kata yang lain. Akhar artinya di belakang atau sesudah. Begitu penjelasannya ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini Kejadian 22 ayat 13 itu ada wayar wahine ayil akhar. Jadi wayar itu artinya ia melihat ya, lalu ia melihat. Lalu ia melihat. Nah, ia di sini adalah Abraham ya. Lalu Abraham melihat di belakang atau ke belakang tepatnya.
Melihat di belakang atau ke belakang? Ke belakang ya, Pak. Lihat ke belakang. Belakang, Pak. Oh, melihat ke belakang bukan melihat di belakang ya. Bisa juga kan melihat di belakang dan ke belakang kan? Meskipun dua kata yang memiliki makna yang berbeda ya. Kalau melihat ke belakang itu spontan ya, kayak gitu. Tapi ketika melihat di belakang, dia akan berputar dulu, kemudian dia akan pergi dan melihat sesuatu yang ada di belakang. Nah, sekarang kita lihat ya. Lalu Abraham melihat. Ya, melihat apa? Melihat ke belakang. Dan di situ ada kata wahine ayil. Wahine ayil ini. Ya. Wahine ayil. Nah, lihatlah seekor domba. Ini ya, domba jantan. Wahine itu si atau behold ya. Atau si. Lihatlah seekor domba yang kalau kita baca Kejadian 22 kan tahu kisahnya ya. Seekor domba yang tanduknya sedang tersangkut di belukar. Ya. Jadi yang menjadi perhatian kita itu di sini pada kata depan ini ayil, akhar ya, akhar. Belakang. Oke. Lalu yang di bawah, Bapak Ibu lihat ya di bawah kata tahat. Seharusnya kata tahat itu seharusnya ya, seharusnya kata tahat tersebut harus diterjemahkan di bawah. Tapi kenapa diterjemahkan sebagai ganti? Oke. Leolah, olah ini ya, olah. Olah itu bukan bahasa Spanyol ya, olah. Ya, bukan. Olah ini adalah korban, ya. Ini dibaca olah. Nah, ini olah bukan bahasa Spanyol juga. Halo ya. Olah ya, olah ini berarti kurban ya. Sacrifice. Tapi ini bukan victim. Ya. Maka dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kurban, bukan korban. Ini salah nih. Ya. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Yesus adalah korban. Nah, itu bahasa Indonesianya salah ya. Yesus adalah kurban ya. Jadi bukan korban. Oke. Jadi olah itu olah ya dibaca olah. Olah itu adalah kurban ya. Lalu di situ ada kata beno ya. Beno ini dari kata ben. Ben tahu ya artinya apa ben? Bukan di antara ya. Ben ini pakai ini saja. Pakai sere dan nun. Ada yang tahu? Ben? Bukan di antara ya, Pak? Wow, kalau di antara kan ini. Di. Nih. Ini ada Herkiot Dan kan? yang anak laki-laki ya, Pak? Anak laki-laki. Benar sekali. Anak laki-laki, lihat ya. Jadi ketika kita dengar saja udah beda ya. Ben dan Ben, Ben dan Ben itu sebenarnya pengucapannya nyaris sama kan. Ini juga dibaca E panjang ya. Ben, ini juga sama. Ben. Tapi ketika kita tulis dalam bahasa Ibrani, dua-duanya beda. Oh, yang maksud Anda Ben itu yang mana? Anak laki-laki apa di antara? Nah, yang saya maksud adalah anak laki-laki. Oh, berarti tulisannya begini. Nah, oh yang saya maksud adalah di antara. Ya, berarti tulisannya pakai hirekiot di situ. Ini. Nah, itu. Ya. Nah, ini Ben anak laki-laki dan O ini
Ini adalah anaknya. Ingat ya, nya. Ini adalah akhiran ganti orang ya, akhiran ganti orang. Jadi di sini lihat ya, anaknya, anak laki-lakinya sebenarnya ya. Kan Ben itu anak laki-laki, anak laki-lakinya. Nah sekarang kalau diterjemahkan untuk kurban bakaran ya. Jadi di situ di sini ya, lalu ia mempersembahkan ya. Ya, lalu yang mempersembahkan apa di sini? Kurban, ya kan? Lalu yang mempersembahkan kurban sebenarnya kalau mau diterjemahkan apa adanya maka mempersembahkan kurban dibawa anaknya, kan begitu. Tahat kan dibawa ya? Tahat. Nah, sekarang perhatikan prinsipnya. Lalu ia mempersembahkan kurban sebagai ganti anaknya. Nah, maksudnya begini. Itu di bawah ya. Jadi anaknya itu di atas. Sedangkan apa? Sedangkan domba yang tadi tersangkut itu ditaruh di bawah, logikanya. Saya ulang ya, saya ulang supaya mengerti mengapa kata di bawah itu tidak digunakan di sini, tapi digunakan kata sebagai ganti. Jadi Ishak yang sudah ditaruh di atas mezbah, lalu Abraham melihat seekor domba, diambil domba itu, ditaruh di bawah anaknya. Oke, perhatikan ini di bawah anaknya. Begitu anaknya itu tidak jadi dipersembahkan, maka ini yang menjadi ganti dari kurban anaknya itu. Maka disitulah sebenarnya logika terjemahan itu sebagai ganti anaknya. Ya, jadi begitu Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak, di bawah anaknya itu sudah ada kurban, yaitu domba itu. Oke. Nah, apakah semua kata tahat itu akan diterjemahkan seperti itu? Tidak juga. Tidak juga. Ya, tidak juga. Kalau dia menunjuk sebuah benda yang kemudian benda itu ada di bawah atau benda itu katakanlah apa ya? Dia misalnya di bawah meja, ya pasti tidak bisa dibilang sebagai ganti. Ya, itu kan logikanya paling sederhana. Itu berarti memang menunjuk bahwa itu adalah preposisi atau kata depan. Oke, ya jadi kenapa saya mengambil ayat Alkitab ini lalu memberikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak kaget ya nanti untuk langsung berhadapan dengan teks. Sekarang kita pindah ke Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 6 ayat 11 di sana ada kata livne. Ini loh. Ya, livne. Nah, livne itu artinya di hadapan. Nah, sini ada dua kata ya, livne ha Elohim ya. Ha Elohim. Oke, Elohim tahu dong artinya ya? Elohim. Apa ini Elohim artinya? Tuhan, Pak. Allah. Allah. Benar sih Tuhan, tapi ya kata Tuhan itu kan Adonai. Atau ya yang tidak boleh disebut ya, tetragrammaton ya. Itu Yahweh, YHWH ya. Yod, He, Waw, He. Tapi Elohim itu artinya adalah Allah. Ya, Allah. God. Ya. Itu dalam konteks tertentu, dalam konteks arti yang lain, ini adalah dewa ya.
gods. God juga dewa. Tapi dalam konteks ini menunjuk pada Allah yang sejati ya, atau Allah. Nah, lihat terjemahannya kan bagus dong, lurus-lurus saja gitu terjemahan. Livne itu di hadapan. Lalu Elohim itu Allah. Ya berarti diterjemahkan di hadapan Allah. Jangan dibalik. Allah di hadapan. Kan nggak boleh. Ya. Ya. Yang benar terjemahannya adalah di hadapan Allah. Ya. Di hadapan Allah. Bukan Allah di hadapan ya. Di hadapan Allah. Kalau Allah di hadapan bahaya ya. Oke. Nah, kalau saya tulis gini Bapak Ibu, kalau saya tulis begini ya, raja dalam bahasa Ibrani kan Melek ya, bukan Melek ya, Melek. Masih ingat ya, Melek. Ini raja, king. Kalau saya bilang begini, before the king. Nah, ini baik-baik ya, ini kan before the king. Ada the di situ ya, before the king. Lihat ini kan, livne ha Elohim before God ya. Jadi di sini ada ha di sini, berarti ini kata sandang ya, before the king, maka tambahkan di sini. Di sini tambahin Pak Ibu ya. Ha Melek. Ya, Hamelek. Lalu ini berarti kan sudah the king kan? Right? Kalau kita hapus misalnya, kita hapus ya. Kita hapus itu atau kita tidak cantumkan hanya seperti ini saja. Hanya Melek saja tanpa ha ini, tanpa kata sandang, maka ini artinya a king. Seorang raja. Kalau ini the king, raja itu. Masih ingat ya, itu kata sandang ya, yang lalu-lalu itu kita sudah pelajari. Fungsinya apa kata sandang? Fungsinya adalah membuat sebuah benda menjadi apa? Spesifik. Kalau a king, seorang raja itu kan general, raja mana aja. Jadi Bapak Ibu mau raja siapa aja mau disodorkan monggo. Tapi kalau sudah bilang the king, telunjuk kita sudah menunjuk itu udah spesifik. Jadi bukan raja mana, berarti raja itu sudah jelas, entah itu namanya Daud, entah itu berasal dari Yehuda, nah, itu sudah spesifik. Saya ulang ya, saya ulang. Kalau kita tulis dalam bahasa muncul misalnya dalam bahasa Inggris before the king, maka dalam bahasa Ibraninya akan ditulis seperti ini Bapak Ibu. Tambahkanlah di sini. Di sini itu tambahkan di depan ini livne. Benar nggak? Benar apa benar? Benar, Pak. Livne hamelech. Berarti before the king. Oke. Kalau saya tulis begini. Before the prophets. Di hadapan nabi itu. Maka ini kan kita hapus ini. Ya, livne-nya tetap. Sekarang kita tulis. Nabi dalam bahasa Ibraninya apa? Nabi. Navi. Navi. Nah, kita tulis begini. And Kamets, Bet, Irekiot, Bet tanpa dages lene, Alef di belakang. Tapi kan di sini ingat ada de. Maka di sini harus ditambah H. Dages forte. Maka livne anavi. Anavi. Nah ini berarti penulisannya sudah menjadi double ya.
Boleh nggak Pak ini dihapus ini? D-nya boleh aja. Berarti kalau di hadapan Nabi, ya ini tanpa ini dihapus aja ini. Dah, livne navi. Cuma di sini akan menjadi general. Before a prophet. Di hadapan seorang nabi. Ya, di hadapan seorang nabi. Oke. Misalnya saya tulis lagi begini Bapak Ibu. Ini kata before ini. Ya. Misalnya saya bilang begini. Di hadapan Daud. Before David. Nah, ini kalau before David ini dalam bahasa Ibrani David ya. Perhatikan begini. Dalet ya. Apa namanya? Wow. Hirek lalu dalet lagi. Livne David. David ini wow ya, ini W. Ini hirek, ini dalet juga. Livne David. Ya. Pak mau dikasih D enggak di situ? Kan enggak boleh. Daud itu kan cuma satu doang kan? Ayo, pertanyaan saya apa Daud ada 5 Daud di situ atau cuma satu? Yang dimaksud Daud di situ ada banyak tokoh Daud atau cuma satu seorang diri doang Daud? Raja Daud. Satu, Satu, Pak. Pak. Iya, berarti tidak usah dikasih apa. The David kan nggak lucu juga tuh bahasa Inggrisnya The David. Kecuali The Camp David ya, The Camp David, Camp of David boleh lah. Tapi kalau nama diri kan tidak disebut ya, kecuali itu sudah menjadi monumen dan sebagainya. Nah, lihat ya, berarti livne itu sangat penting. Nah, cuma seringkali kita terlalu ini ya Bapak Ibu, terlalu apa? Di hadapan Allah itu mungkin katanya kata itu sendiri adalah kata yang general, yang umum. Tapi ketika kita bilang di hadirat Allah, ayo, kalau di hadirat Allah, di hadirat sama di hadapan, sama enggak? Sama di depan. Di hadirat, di hadapan, di depan, sama enggak? Sama ya, Pak? Sama. Cuma kita itu lebih suka apa? Kadang kita lebih bilang, wah ini bobot teologi kata di hadirat itu kan lebih terasa tuh kita bilang. Ya, biasanya kita, kalau kita bilang di hadirat Allah, saudara sudah ada di hadirat Allah. Jadi itu sepertinya bobot teologinya itu kuat sekali. Tapi ketika saudara berada di hadapan Allah, ada yang masih cengar-cengir begitu ya. Begitu ya. Apalagi kalau sudah ada di depan Allah. Di depan Allah itu sepertinya kita memahami dua kata ini tidak memiliki bobot teologi yang kuat ketimbang dengan hadirat. Nah, di hadirat itu sama artinya di hadapan. Ya. Ini kan pengaruh dari bahasa Arab ya. Pengaruh dari bahasa Arab. Ya. Hadirat ya, hadirat itu sebenarnya persis di muka Allah ya. Di wajah Allah. Cuma kita selalu minta apa? Coba siapa yang doanya selalu minta biarlah hadiratmu turun. Ayo. Siapa yang doa begitu selalu di sini? Kami mohon hadiratmu turun. Padahal hadirat itu di hadapan ya. Ayo koreksi doanya, jangan sampai minta lagi di hadirat Allah. Kita mohon hadirat Allah turun. Kalau kemuliaan Allah boleh saudara ya. Kalau hadirat ini memang di hadapan Allah. Ya. Dulu saya suka berdoa begitu ya. Tapi sekarang sudah bertobat, doanya sudah sadar itu ya. Nah, inilah pentingnya belajar toh. Jadi jangan lagi doa ya biar kita meminta hadirat Allah turun. Tidak ada, hadirat itu memang sudah di hadapan kita yang
Itu. Pertanyaan saya, kita yang datang ke hadapan Tuhan atau kita atau Tuhan yang memang sudah ada di situ? Kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mesti menunggu kita, atau kita menunggu Tuhan datang, atau Tuhan sudah ada di hadapan kita? Udah, nggak usah terlalu berat-berat ya. Kita ringan-ringan sajalah ya. Tapi ringan-ringan aja ini kan mesti kita perbaiki ya. Jadi jangan doa kita minta hadirat Allah turun ya. Hadirat itu di depan Bapak Ibu ya. Atau di hadapan. Ya, kita hanya minta saja Tuhan biar kami layak dan diperkenan oleh-Mu di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, ya begitu aja. Ya. Ini otokritik ya, jadi kita bisa saling membangun. Oke, Kejadian 1 ayat 6 di bawah ada kata betoh ya. Pak Eman sudah senyum-senyum, berarti Pak Eman sudah apa ini ya, sudah menangkap pesan saya ya. Itu ya Pak Eman ya. Masih jauh, Pak. Oke. Soalnya itu kan kata kesukaan kita itu ya, kata kesukaan. Oke, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 6 di situ wayomer Elohim yehi rakiyah betoh amayim wihi mafdil ben mayim lamayim ya. Nah, kita mulai dulu di kotak pertama itu ada namanya betoh ya. Betoh itu di tengah. Jadilah cakrawala ya, rakiyah ya, rakiyah. Bukan rukia ya, ini lain lagi kalau rukia ya. Ini rukia ini ada jin-jinnya ya, jimat-jimatnya itu. Ini rakia. Rakia itu berarti cakrawala ya. Cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya pasti firmament ya. Saya agak terbolak-balik dengan bahasa Belanda soalnya ya. Rakia. Jadi jadilah ini dari kata haya ya. Bukan kita bilang haya, bukan ya. Ini haya ini memang kata kerja ya. Haya. Oke. Haya. Haya ini berarti to be ya, to be. Ini to be. Maka to be ini kalau dalam bahasa Inggris biasanya jadi is, are, am ya. To be. Ya. Atau bisa juga haya ini bisa become. Ya. Jadi maka di sini diterjemahkan jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala di tengah air ya. Jadi cakrawala di atas, air di bawah, apa ya? Dia jadilah cakrawala di tengah air itu. Jadi ada semacam gambaran dunia pada masa lampau itu ada air di atas dan air di bawah. Tapi secara secara saintifik kemudian kan dibuktikan dengan teknologi, dengan apa ya, bahwa terjadinya hujan itu karena ada pemuaian dan sebagainya. Ada yang disebut dengan proses kimiawi ya. Nah, tapi lihat sini jadilah cakrawala di tengah air ya. Oke, kemudian lihat di sebelah itu ada kata wihi. Wihi itu juga sama haya Mas ya. Lalu jadilah ya kan? Lalu terpisahlah air di antara air ya. Jadi air dianggap air di atas dan air yang ada di bawah bumi itu lautan. Nah, ini gambaran penciptaan masa lampau ya di dunia Timur Tengah kuno. Kejadian 1 ayat 6. Nah, yang menjadi perhatian kita tentu Bapak Ibu ya, ada preposisi yang seperti begini, Bapak Ibu mesti cermat ya. Ada kata ini
Nah, oh ini preposisi, oh ini preposisi, oh ini preposisi. Preposisi apa toh? Ya, ini kata depan. Kata depan itu apa? Dalam bahasa Ibraninya, Indonesianya, oh ini di belakang kalau diterjemahkan. Oh ini sesudah. Oh ini di depan. Oh ini di bawah. Oh ini di antara. Oh ini di tengah. Ya, itu ya. Oke. Nah, ada lagi nih ya. Ada lagi. Nah, di sini ada kata el, al, at, min ya. El ini bukan anaknya Ahmad Dhani ya. El dan dul ya. Bukan ya. Ini el kepada, untuk, bagi ya. Baca L biasa ya, bukan el tapi L. Segol di bawah alef itu ya. Lalu al itu di atas ya. Al, ayin dengan patah di bawah. Lalu ayin dengan patah dan dalet, min ya. Min itu mem, hirek dan nun. Ya, dibaca min ya. Oke, el, al, at, min. Nah, dengan artinya masing-masing. Berarti kita sudah punya 9 ya. Sudah punya 9 kosakata terkait dengan ini. Belum tambah lagi yang satu. Oke, nah lihat di sini. Dari 4 kata ini, Bapak Ibu ya, 3 yang pertama di atas itu tidak mengalami perubahan. Saya ulang ya. Dari 4 kata el, al, at, min, 3 itu yaitu el, al, dan at sama sekali tidak mengalami perubahan. Nah, saya sudah sebut di awal, perubahannya apa? Konsonannya tetap. Yang mana yang biasanya mengalami perubahan? Tanda vokal. Ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Sedangkan min yang di bawah itu, ya, min. Sedangkan min ini Bapak Ibu, ini mengalami perubahan. Dan perubahannya biasanya cukup ekstrim ya. Biasanya mengalami perubahan cukup ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? 1, tanda vokal hirek di bawah. Tanda vokal hirek ini di bawah mem. Yang pertama, bisa tetap. Kedua, tanda ini, hirek ini, kedua, bisa berubah. Dari hirek berubah menjadi sere. Nah, 2 tanda begini. Oke. Yang ketiga, ya, yang ketiga, nun yang ada di samping ini akan hilang. Jadi nun ini di samping ini biasanya hilang. Atau dalam bahasa teknisnya disebut dengan tereliminasi. Ini kayak nyanyi dangdut aja ya. Kayak apa namanya, pencarian bakat begitu ya. Tereliminasi. Artinya hilang ini. Itu yang saya sebut tadi, perubahannya ekstrem. Itu hanya untuk kata min ya. Kata depan min. Sedangkan ini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ini tetap tidak mengalami perubahan. Sekalipun ditambahkan dengan tanda makef ini loh. Ini. Sekalipun ditambahkan dengan tanda makef. Ya, ini tetap. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, tanda makef ini, tanda makef itu tidak punya makna apa-apa ya.
Lalu apa Pak fungsinya tanda makef itu kalau tidak punya makna? Ya, dia tidak punya fungsi untuk merubah makna atau merubah arti dari kata. Fungsinya hanya satu. Fungsinya itu adalah memindahkan aksen ke belakang kata berikutnya. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan. Oke, sekarang ingat dulu L al admin ya. Kalau Bapak Ibu ingat admin, ya ingatlah. Berarti itu bagian dari preposisi juga ya. Yang suka jadi admin di WhatsApp grup itu ya. Nah, itu tapi dia termasuk dalam preposisi bahasa Ibrani. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau kita bilang begini, saya misalnya bilang begini, kepada Daud. Kepada Daud. Jadi apa? Ini kan L. Lalu penulisannya kan masih separable kan? Ingat baik-baik, tapi saya spasi David kan? Benar apa benar? Nah, L David berarti apa? To David. Ya. Kalau saya bilang begini, apa ya? Di atas kepala. Di atas sudah tahu dong ya. Al. Kepala apa kepala? Nah, kita tulis dulu al dulu ya. Al. Spasi. Ingat baik-baik. Ini adalah kata depan yang terpisah. Oke. Ini spasi. Lalu kepala adalah ros. Ya. Nah, ros. Ros itu kepala ya. Di atas kepala. Al di atas. Ros kepala ya. Oke, sekarang kita tulis nih. Sampai ya. Sampai. Misalnya apa? Sampai ini bukan apa ya? Bukan kata kerja ya, yang menunjukkan apa? Sebuah perbuatan gitu ya. Tapi ini kata depan ya. Berarti sampai apa misalnya? Katakanlah sampai apa ya? Apa ya cocoknya? Kalau saya bilang direction agak repot nanti ya kalau misalnya sebuah tindakan. Tunggu, saya cari contoh kata yang pas ya. Sampai apa ya? Sampai di atas boleh juga ya. Bisa juga at al ya. Bisa juga. Ini bisa digabung ya. Nanti kita lihat contoh di bagian berikutnya. Kemudian kata berikutnya adalah min ya, min. Min adalah from atau dari ya, min. Nah, kalau saya bilang dari Tuhan misalnya. Ya tentu dari Tuhan atau dari Allah, min Elohim ya. Min Elohim, dari Allah. Atau dari Nabi, min Nabi, dari Nabi. Atau dari Daud, min David, dari Daud. Atau dari anak laki-laki, min Ben. Ya, mi Ben biasanya ya. Anak laki-laki. Ya.
Oke, coba kita lihat dulu. Ini sudah jam berapa nih? Kita masih ada berapa menit, Pak Samuel? 5 menit lagi, Pak. Masih bisa ya? Se- Masih bisa. Saya ambil contoh dulu supaya tidak puyeng ya. Nah, lihat ini. Nah, ini ada sini at nanti ya. Nah, beberapa contoh ada El Bet, Aviha, El Bethlehem, Yehuda. Jadi L ini kan kita sudah tahu artinya. Even itu, Bapak Ibu lihat sini ada tanda makef ini. Tetapi itu tidak pernah mengalami perubahan makna. Ini tetap kepada. Ya, meskipun ada tanda makef di sini. Nah, ini sekarang ada kata bet di situ. Kepada atau ke ya bisa juga. Ada bet. Bet artinya rumah. Ya, rumah. Nah, cuma ini harus diterjemahkan rumah dari. Dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih bagus ya. House of. Nah, ya, rumah dari. Oke, ini bed. Dengan tanda begini ya, dengan kata ini ya. Karena ada satu kata juga rumah itu yaitu kata bayit. Kalau kata bayit ini Bapak Ibu ya, bayit, maka ini tidak bisa diterjemahkan house of. Ini memang harus diterjemahkan hanya satu kata saja. House. Rumah tok ya. Tapi kalau sudah berubah menjadi bed, maka ini akan diterjemahkan house of. Nah, ini di sini. El bet afiha. Afiha itu af ya, af ayah. Ya, father. Nah, cuma di sini afiha. Afiha ini artinya rumah ayahnya, ayahnya. Ayahnya. Cuma katanya di sini menunjuk kepada perempuan. Berarti di sini ya to apa nih? To the house of her father. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini El Bet Afiha ke rumah ayahnya. Jadi nya di situ adalah feminin ya, her. To the house of her father ya. Ya kalau mau disingkat menjadi lebih pendek lagi ya. Father's house ya, her father's house ya. Bisa juga her father's house. Kan bisa begitu. Oke? Kemudian lihat di sini juga ada nih L lagi ya. L ini pasti tetap diterjemahkan ke ada bed lagi. Nah, cuma bed ini kalau kita lihat ya, bed ini kan tadi saya bilang ya. Lalu di sini ada kata lehem. Ada yang tahu nggak arti lehem itu apa? Ayo, lehem. Bukan ahem ya. Lehem. Lehem artinya ro, roti ya. Iya, Pak. Ah, tapi perhatikan, yang dimaksud di sini ke rumah roti atau ke Bethlehem nama tempat. Ada dua kemungkinan. Bethlehem, Pak. Ada dua kemungkinan. Ke rumah roti. Dua, ke Bethlehem. Mana nih? Mana yang cocok? Kalau dibilang cocok ini kan perasaan ini. Mana yang paling logis? Bethlehem. Roti atau ke rumah Bethlehem? Bethlehem. Bethlehem. Oke. Kenapa? Saya paling enak tuh kalau bilang begitu ya. Mesti ada alasannya.
ke Kampung. rumah ayahnya. Terus Pak? Kan nggak ada rumah roti, Pak. Kecuali sekarang di Indonesia ya kan ada bakery banyak ya. Ada Holland Bakery, ada apa lagi ya? Ya kecuali Uma Bakery nggak ada Uma Bakery ya. Oke, karena di sini ada kata apa di sampingnya? Ya, lihat ini Bethlehem Yehuda. Ya kan? Yehuda apa artinya? Tetap apa? Yehuda kan? Yehuda ini kan Yehuda kan? Berarti Yehuda ini nama tempat bukan? Iya, Pak. Iya, nama tempat. Berarti Bethlehem ini Tempat. juga harus nama tempat. Maka di sini akan diterjemahkan El Bet Aviha El Bethlehem Yehuda. Ke rumah ayahnya ke Bethlehem Yehuda. Gitu. Jadi logikanya karena Yehuda itu nama tempat. Berarti di sampingnya itu juga adalah nama tempat. Contoh misalnya, di apa ya? Di Tanjung Duren apa itu? Tanjung Duren Barat ya. Kecamatan Grogol Petamburan. Kira-kira begitu loh. Tanjung Duren Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia kan begitu. Jadi semua itu tempat, menunjuk pada tempat. Ya, jadi hati-hati juga ya dengan opsi-opsi misalnya kita bisa memilih oh ini adalah rumah roti misalnya. Hati-hati. Ya, jadi kata Yehuda di situ menolong kita untuk menerjemahkan Bethlehem itu bukan rumah roti, tapi diterjemahkan sebagai nama tempat. Oke. Itu malam ini ya, karena kita Bapak Ibu kan mau ikut apa namanya doa ya, April. Nah, saya harap nanti Bapak Ibu bisa nonton kembali yang rekamannya atau melalui YouTube saya ya. Kalau ini kan 1 jam nih. Tapi kalau YouTube saya cuma 20 menit ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya ya. Baik. Ada yang tidak hadir Pak Samuel? Ibu Susi. Itu PAK. Iya, PAK. Oke, Bu Susi PAK ya yang berhalangan hadir. Baik. Demikian malam ini kita akhiri ya. Saya kembalikan ke Pak Samuel atau Bro Samuel untuk meminta seorang teman bisa berdoa untuk kita. Iya, Pak. Saya aja, Pak. Hari ini Oke, manggil. silakan. Iya. Baik, Bapak Ibu, Pak Edward, mari kita bersatu dalam doa menutup kelas. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan pelajaran kami bersama Pak Edward. Kiranya apa yang telah kami terima dari Pak Edward boleh kami pahami dengan sebaik-baiknya. Juga berkati dosen kami ya Tuhan, berikanlah kesehatan, perlindungan, Engkau sertai Tuhan tiap langkah-langkahnya Pak Edward. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mengikuti chapel, kiranya Engkau berkati agar firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bless you all. Terima kasih, Pak. God bless you, Pak.